Subhanahu wa taala bagi manusia pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Maknanya awal-awal Quran lagi. Bahwa manusia terbagi kepada 3 golongan. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. 5 ayat pertama tentang muttaqun, mukminun. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 tentang golongan kafirun. 6 dan 7. 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang golongan munafiqun. Ini kata ulama tafsir memberi isyarat memang wujud ketiga-tiga golongan ini. Dia disebut pada awal Al-Quran untuk menyatakan betapa penting kita tahu ciri-ciri 3 golongan tadi. Pertama, golongan muttaqun. Allah sebut 5 sifat utama mereka. Iman kepadanya ghaib. Maknanya akidah mereka mantap. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu sifat orang-orang yang beriman. Maknanya iman mereka mantap. Yang kedua, mereka mendirikan salat wa yuqimuna shalah. Maknanya baik hubungan mereka dengan Allah. Ibadat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian dari harta mereka mereka nafkahkan. Ini memberi isyarat muamalat atau akhlak baik dengan sesama makhluk. Sebabnya menjadi muttaqun, mukminun tak cukup ada akidah saja. Dia juga mesti baik hubungannya dengan Allah, iaitu ibadat. Dan yang ketiga, dia juga mesti baik dengan sesama makhluk. Mereka suka tolong orang susah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sifat yang keempat, muttaqun. Mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, yaitu beriman pada kitab, terutama Al-Quran. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin. Lalu Allah sebut orang yang memiliki 5 sifat ini, bagus akidahnya, bagus ibadatnya, bagus akhlaknya, panduan mereka seharian ikut Quran dan ikut sunnah Nabi, dan mereka percaya, yakin akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Lalu apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Merekalah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Merekalah orang yang menang dan berjaya dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sengaja Allah sebut awal-awal Quran lagi, menunjukkan betapa pentingnya 5 sifat ini. Golongan kedua, golongan kafir. Allah sebut tentang orang kafir 2 saja sifatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir, kau beri ke mereka peringatan, nasihat. Engkau tidak beri mereka peringatan. Sama saja. Sawa'un alaihim. Mereka tetap tidak mau beriman. Itu orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allah sebut sebabnya mengapa mereka kafir. Mengapa mereka tidak mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Walahum azabun azim. Karena Allah telah kunci mati hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Tak suka beri dengar Quran, tak suka dengar nasihat, tak suka dengar ceramah agama, tak suka. Mata mereka Allah tutup sehingga tidak dapat melihat kebesaran-kebesaran Allah. Bagi mereka azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dari ayat 8 hingga ayat 20 Allah sebut tentang ciri orang-orang munafik. Orang munafik tidak mudah dikenal. Sebab mereka zahirnya macam orang Islam. Mengucap dua kalimat syahadat, salat juga, puasa, haji, umrah. Tutup aurat. Tapi dalam hati mereka macam orang kafir, tak suka pada Islam. Yes. Jadi orang beriman, luar dalamnya sama, imannya macam itu, amalnya juga macam itu. Itu muttaqun. Orang kafir juga sama luarnya dengan dalamnya. Mereka non-Muslim dan amalan-amalan mereka juga tidak patuh pada Allah. Suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah tidak dijauhi. Luar dalam juga sama. Hati mereka mati. Tapi orang munafik, pada diri mereka terdapat dua sifat. Zahir lain macam orang Islam, batin lain sama dengan orang kafir. Itu sebabnya dengan istilah lain kata ulama tafsir. Tiga golongan itu, bila dilihat dari sudut hati, orang yang beriman, orang yang bertakwa, hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya hidup. Itu sebabnya terhadap ayat-ayat Quran bila dibaca, ditafsirkan, senang saja hati itu menerima. Itu satu pertanda baik bahawa kita orang yang beriman. Suka diberi nasihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua, ustaz dan hadirin hadirat serta para pemirsa termasuk ke dalam golongan ini, yaitu orang yang punya hati yang hidup, yang bersih, yang sehat. Senantiasa ternanti-nanti untuk mendapat nasihat dan bimbingan serta pencerahan. Ustaz minta cuti 3-5 hari saja. Oh, lama sangatlah Ustaz. Kami rasanya kalau tidak ada kuliah setiap hari, rasanya kosong dalam hidup. Yes. Itu ciri-ciri muttaqun, orang yang hatinya hidup, bersih dan suci. Orang kafir tidak. Diberi peringatan, tak diberi peringatan sama saja. Apa sebab kata Allah? Sebab hatinya telah dikunci mati. Maknanya hatinya dah mati. Telinga mereka ditutup rapat dari mendengar nasihat. Hati-hati orang yang tak suka dengar nasihat. Itu ciri-ciri orang kafir.
Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Tak mau beriman. Ciri-ciri orang kafir. Nah, orang munafik pula. Allah memerlukan sampai 8 ayat untuk menceritakan tentang orang munafik. Sebab orang munafik sukar untuk dikenal. Itu sebabnya Allah sebut orang munafik hatinya berpenyakit. Kalau orang mati hatinya, kalau orang kafir hatinya mati. Tapi orang munafik hatinya berpenyakit. Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada diri mereka itu ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah-tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Apa makna penyakit? Dia still hidup. Tapi hidupnya tak sehat. Orang munafik hatinya berpenyakit. Orang yang beriman golongan pertama hatinya hidup, sehat dan bersih. Orang kafir hatinya mati. Tak ada kehidupan. Orang munafik di luar macam orang Islam, maknanya ada sedikit kehidupan, tapi hatinya benci dengan Islam, benci dengan Quran, benci dengan orang munafik tidak baca, tidak bakar Quran. Bagaimana orang kafir bakar Quran? Tapi terhadap Quran, isi kandungannya mereka tak suka. Nah, ini sebagai mukaddimah. Bolehlah kita fikir-fikir yang kita ini termasuk yang mana satu? Muttaqun ke? Kafirun ke? Munafiqun? Ustaz tidak tuduh, cuma tidak mendedahkan. Hanya saja kesimpulannya, di sinilah perlunya kita belajar tafsir. Di sinilah perlunya kita faham Quran. Kalau tak faham Quran, walaupun hafal 20 ayat pertama, pada umumnya umat Islam hafal. Tapi karena tak faham, tak ada usaha untuk menjauhkan diri dari sifat orang kafir. Tak ada usaha keras untuk menghindarkan diri dari sifat orang munafik. Padahal Allah kata, keburukan golongan munafiqun luar biasa. Nanti Allah sebut pada ayat 140. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Penghujung ayat 140. Sesungguhnya Allah akan menghimpun bersama-sama orang munafik dan orang-orang kafir sama-sama dihimpun dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam bukan untuk orang kafir saja. Ini Allah sebut jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. All of them. Sama ada mereka kafir, non-muslim, atau mengaku Islam tapi tak suka pada Islam yang namanya munafik. Sama-sama. Malah dalam ayat yang lain disebut, sesungguhnya orang munafik dan orang kafir sama-sama fid darkil asfali minan nar. Di bawah neraka, diletakkan oleh Allah dalam neraka atau di kerak neraka. Maknanya kerak ini neraka paling bawah. Okey.